Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat jumpa dan shalom. Bacaan firman Tuhan kita di minggu ini terambil dari Yeremia 14 ayat 1 sampai 9 yang diberikan tema bulanan, selamatkan bumi, selamatkan kehidupan. Dan tema mingguan kita, jangan menyakiti bumi. Jemaat Nazaret yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bulan Juni adalah bulan lingkungan hidup, karena pada tanggal 5 Juni ditetapkan sebagai hari lingkungan hidup sedunia. Karena itu, oleh Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku ditetapkanlah bagian firman Tuhan dari Yeremia 14 ayat 1 sampai 9 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul mengenai musim kering. Sebab memang seluruh perikop ini berbicara tentang musim kering. Yeremia 14 ayat 1 sampai 9 dibagi dalam dua bagian, yaitu bagian yang pertama, gambaran yang menyedihkan tentang bencana. Kita lihat ayat 1 sampai ayat yang ke-6, di mana dalam ayat kedua dikatakan Yehuda berkabung. Itu berarti semua negeri mengalami kesusahan yang hebat, di mana dikatakan pembesar-pembesarnya menyuruh para pelayannya mencari air, tetapi tidak menemukan air. Pekerjaan di ladang sudah terhenti sebab hujan tidak turun di negeri. Petani-petani merasa kecewa. Rusa betina di padang meninggalkan anaknya yang baru lahir sebab tidak ada rumput muda. Keledai-keledai hutan berdiri di atas bukit gundul. Mata mereka menjadi lesu karena tidak ada rumput yang harus mereka makan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, keadaan seperti ini menggambarkan kehidupan umat yang tidak setia kepada Tuhan, sehingga mereka harus mengalami situasi yang demikian. Susahnya kehidupan mereka karena dilanda oleh kekeringan. Karena itu dalam ayat ke-7 sampai ayat 9 Nabi menyampaikan doa kepada Tuhan. Doa kepada Tuhan untuk mengakhiri bencana ini dan untuk kembali memberikan belas kasihan kepada negeri mereka, yang diungkapkan dalam ayat 7 sampai ayat 9 tadi. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, di bagian ini sang nabi bertanggung jawab terhadap kehidupan umat. Karena itu ia mewakili umat untuk berdoa. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan, oleh karena nama-Mu. Sebab banyak kemurtadan kami telah berdosa kepadamu. Itu diungkapkan dalam ayat yang ke-7. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, Nabi menyampaikan doa ini sebagai bentuk permohonan sekaligus pengakuan akan salah dan dosa mereka kepada Tuhan yang telah mereka lakukan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari gambaran bacaan firman Tuhan tadi ini, maka kita dapat petik beberapa hal penting yang mesti kita renungkan dalam kehidupan kita untuk kita laksanakan dari hari ke hari, baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai persekutuan umat masyarakat. Kita diberikan tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara serta merawat bumi ciptaan Tuhan
Seperti yang dikatakan dalam tema bulanan kita, selamatkan bumi, selamatkan kehidupan. Dan tema mingguan kita, jangan menyakiti bumi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalimat ini merupakan larangan bagi kita untuk tidak boleh merusak bumi ciptaan Tuhan. Sebagaimana tema yang disampaikan tadi. Dan juga di dalam bulan Juni dalam merayakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, kita diarahkan sebagai gereja, tapi juga sebagai warga masyarakat untuk tetap menjaga dan melestarikan, memelihara akan bumi ciptaan Tuhan dengan baik. Itulah tanggung jawab kita lewat iman dan percaya kita kepada Tuhan. Hal yang kedua yang mau disampaikan kepada kita adalah ketika kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan, apakah itu penderitaan, apakah itu tantangan, apakah itu kesulitan, bahkan masalah yang sekarang ini kita alami, yaitu wabah COVID-19. Jangan kita lupa dan jangan kita mengandalkan diri sendiri, kemampuan kita masing-masing. Tapi kita harus tetap berseru, berdoa kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan ini, Sang Pencipta bumi dengan segala isinya. Kita berdoa kepada Tuhan, sebab mungkin kita telah banyak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Karena itu marilah kita masing-masing renungkan, serta berdoa kepada Tuhan, mohon pengampunan daripadanya. Kita mohon belas kasihan Tuhan untuk menuntun kita melalui kuasa Roh Kudus, agar kita dimampukan untuk menjadi agen-agen penyelamat bumi, penyelamat kehidupan. Itu yang mesti kita teruskan dalam langkah hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagaimana tema bulanan dan tema mingguan kita mintakan dari kita semua. Untuk mari kita selamatkan bumi, itu berarti kita selamatkan kehidupan, dan jangan kita menyakiti bumi. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, dengan demikian biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan pribadi, keluarga, dan persekutuan, baik persekutuan umat tapi juga masyarakat, kita diminta untuk tetap setia melakukan kehendak Tuhan sebagaimana firman-Nya lewat bagian firman Tuhan yang kita baca, Yeremia 14 ayat 1 sampai 9. Biar firman ini tetap menguatkan kita dan menuntun kita untuk menjalani kehidupan kita dengan benar-benar bertanggung jawab kepada Sang Pemilik kehidupan, kepada Sang Pencipta bumi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.